Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Taib, kita akan membahas mengenai ilmu tajwid ya dari bukunya Ustazah Ronia. Jadi tajwid itu secara bahasa artinya at-tahsin. Tahsin itu apa sih? Tahsin berarti memperbaiki atau memperindah. Adapun menurut istilah, tajwid adalah mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya ya. Tempat keluar. Jadi makhraj itu ada apa artinya? Tempat keluar huruf ya. Serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Hak huruf itu apa? Sifat-sifat yang sabit, itu yang melekat, yang lazim ya. Jadi hakul huruf itu bisa disebut dengan sifat yang sabit atau yang lazim, yang tetap, yang melekat dan tidak akan pernah terpisah darinya. Sampai kapanpun itu sifat lazim, sifat sabit itu tidak akan pernah terpisahkan ya. Nah, kalau misalnya mustahakul hurufnya seperti ini, ada sifat jahar, syiddah, isti'la, itbaq, qalqalah. Nanti apa ini definisi ini semua nanti kita belajar ya, mau di sifat-sifat huruf. Nah, apa mustahakul huruf? Mustahakul huruf itu sifat-sifat yang tidak sabit ya, yang tidak tetap. Apa itu arid ya, sifatul aridah, sifat yang arid. Jadi dia tidak lazim, tidak sabit. Maksudnya apa? Jadi dia tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi dia tuh timbul kalau ada sebab. Tuh kalau misalnya nggak ada sebab itu, maka dia nggak ada kayak gitu. Tidak gitu. Tergantung apa keadaan dia. Nah, nah contohnya apa nih? Contohnya ada mat, idgham dan lain-lain. Kan nggak setiap kata tuh ada matnya, terus juga nggak setiap kata ada idgham, nggak setiap kata ada yang tebal, nggak setiap kata harus tebal, harus tipis, enggak kan? Tergantung sebabnya ya kan ya. Nah, selanjutnya pokok pembahasan ilmu tajwid. Jadi apa sih yang dibahas di ilmu tajwid ini? Di ilmu tajwid ini kita membahas mengenai ilmu-ilmu lafaz-lafaz Al-Qur'an. Sebagian ulama memasukkan juga lafaz-lafaz hadis di dalamnya. Itu pembahasan yang ada di dalam pokok pembahasan di dalam ya, ilmu tajwid. Manfaatnya apa sih kita mempelajari ilmu tajwid ini? Sonul lisan anil khoto'i fi tilawatil Quran, yaitu menjaga lidah dari lahan. Lahan adalah kesalahan ketika membaca apa? Al-Quran. Keutamaannya ilmu tajwid ini sendiri apa? Keutamaannya adalah ilmu yang mulia, yang paling mulia. Karena apa? Berhubungan dengan kalamullah. Ilmu ini sangat mulia. Ilmu tajwid ini sangat apa? Mulia. Nah, penisbatan ilmu tajwid ini kemana? Nah, ilmu tajwid ini dinisbatkan kepada ilmu syar'i yang berhubungan dengan kalamullah atau Al-Quran. Ya. Terus peletakan dasar ilmu tajwid. Pembuat kaidah ilmu tajwid dari sisi amaliyah praktek adalah Rasulullah SAW. Jadi dasarnya ilmu tajwid ini secara praktek itu dari Rasulullah ya, dari sisi amaliyah prakteknya itu adalah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu turunnya kepada siapa? Kepada beliau SAW dari Allah Ta'ala dengan tajwid. Dan beliau SAW mengambilnya langsung dari siapa? Malaikat Jibril alaihissalam dan menyampaikan kepada para sahabat. Begitu juga para tabi'in mengambilnya dari para sahabat. Dan seterusnya sampai kepada kita nih belajar tajwid nih. Nah, ya kan? Dari sisi nazariyah, dari secara teori itu peletakan dasar ilmu tajwidnya dari mana? Dari para imam qori. Ya, imam-imam qori'ah seperti Abu Ubaidah bin Salam ya.
Nah, terus hukum mengamalkan ilmu tajwid apa? Hukum mengamalkan ilmu tajwid. Kalau mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yakni harus ada sebagian muslim yang mengetahuinya. Kalau misalnya mengamalkan ilmu tajwid, mengamalkan ya, kita praktekkan, maksudnya kita pakai teori praktek ilmu tajwidnya itu fardu ain. Misalnya dia nggak paham mengenai mad, nggak paham mengenai apa namanya, ini gunnah ya, tapi apa nggak tahu dia istilah-istilah seperti itu, nggak tahu iklab, nggak tahu qalqalah, tapi dia bisa prakteknya, itu wajib wajib prakteknya Maya. Tapi kalau misalnya teorinya fardu kifayah. Jadi kalau fardu ain itu ada setiap muslim ya, baik perempuan, laki-laki yang telah yang mampu membaca Al-Qur'an atau menghafalkannya, meskipun hanya satu surat itu mesti pakai tajwid ya. Nggak boleh kita asal baca ya, asal-asal baca kan nanti bisa merubah makna, bisa rusak maknanya, bisa jadi dosa kita nanti kalau misalnya kita asal-asalan bacanya tanpa ilmu tajwid. Apa sih alasannya adanya hukum tajwid? Alasannya itu menjaga Al-Qur'an yang mulia dan melindunginya dari ketidaksempurnaannya, dijaga ya. Jadi dengan ilmu tajwid ini Al-Qur'an ini terjaga. Ketika orang-orang Arab ini bercampur dengan orang-orang non-Arab setelah penyebaran Islam. Jadi kan dulu kan kayak Arab Baduy itu kan masih murni itu bahasa Arabnya fusha. Nah, kan mulai masuk orang-orang non-Arab tuh, mulai bercampur nih. Akhirnya kan dialeknya mulai berubah-berubah ya kan, mulai mulai beragam. Orang-orang Muslim takut jika lidah Arab akan menjadi rusak dengan percampuran ini. Takutnya kan dengan campuran-campuran ada orang Eropa, Rusia bercampur dengan orang Arab, dengan orang-orang Asia bercampur dengan orang Arab. Takutnya lidahnya nih berubah nih dialeknya tuh kan, rusak. Akhirnya maka terciptalah ilmu tajwid ini. Nah, sehingga menjadi wajib untuk membukukan hukum-hukum tajwid yang akan menjaga pembaca Al-Qur'an dari kesalahan dan menjamin qori atas kebenaran dan melafadzkan Al-Qur'an. Jadi karena eh, Muslim itu kan nggak hanya orang Arab ya. Nah, makanya terbentuklah ilmu tajwid ini agar terjaga keasliannya. Bahasan ilmu tajwid mencangkup apa sih? Bahasan ilmu tajwid itu makharijul huruf, sifatul huruf, ya kan? Riyadhatul lisan. Makharijul huruf itu apa? Ilmu tentang tempat keluarnya huruf, sifatul huruf, ilmu tentang sifat-sifatnya huruf. Ilmu tentang perubahan hukum karena pengaruh suatu huruf. Misalnya ada pertemuan antara dua huruf. Nah, itu kenapa keterkaitannya, mengapa dia jadi itu, kenapa jadi iklab. Nah, itu ada pembahasannya lagi. Terus riyadhatul lisan, melatih lisan. Kalau misalnya kita nggak terlatih lisannya, nanti kita susah membedakan antara huruf yang tebal dan tipis. Atau seringnya kita tuh terbalik, yang tipis baca tebal, tebal baca tipis. Nah, di sini adalah lahn ya, lahn. Lahnu fi tilawatil Quran, lahnu fi tajwid. Jadi lahan itu artinya kesalahan-kesalahan dalam tajwid. Ulama membagi kesalahan saat membaca Al-Quran menjadi dua jenis ya, dua jenis. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Jadi lahan itu di sini ya di buku Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Lahan secara bahasa artinya apa tadi? Al-mailu anis shawabi. Maksudnya menyimpang dari yang benar. Secara istilah al-khata'u fi tilawatil Quran. Al-khata' ya itu maksudnya kekeliruan atau penyimpangan dalam tilawatil Quran. Ya, paham ya tilawatil Quran? Dalam membaca Al-Quran. Wa yanqasimu ila qismain. Yanqasim dan terbagi menjadi dua bagian. Al-lahnul jali wal lahnu al-khafi. Nah, ma ma'na lahnul jali huna? Nah, di sini di buku Ustazah Ronia dijelaskan kesalahan yang jelas ya. Lahan jali itu jelas ya. Artinya jelas. Yang mana harus dihindari oleh semua orang untuk menghindari. Jadi semua qori itu wajib menghindari lahan jali ini, wajib banget. Ya. Jadi lahan jali itu berarti terang atau jelas, yakni kesalahan yang terlihat dengan jelas, baik itu orang awam yang dengar sekalipun maupun apalagi para ahli tajwid. Jadi lahan jali ini sebenarnya terbagi beberapa kategori gitu. Bisa dilihat dari beberapa kategori. Nah, contohnya jadi kalau lahan jali itu dia bisa berubah makna gitu. Contoh nih, an'amtu dibaca
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta ya, harusnya fathah terus dibaca an'amtu. Itu bisa berubah makna dalam bahasa Arab itu ya. Harokat aja itu maknanya bisa berubah banget. Nah, kalau misalnya fathah ya, ta itu maksudnya kata ganti kamu, maksudnya kepada Allah itu, an'amta. Tapi kalau misalnya tu itu domirnya berubah. Domir itu maksudnya kata ganti itu berubah maknanya aku. Itu cuma harokat doang ya. Itulah bahasa Arab kayak gitu dia. Nah, di sini dijelaskan jika seseorang jatuh ke dalam kesalahan yang jelas ini dianggap dosa. Dan Ibnu Taimiyah bahkan menganggap sebagian hal yang tidak diinginkan bagi penuntut ilmu. Seorang yang mengetahui ilmu tajwid, apalagi orang yang belajar ilmu tajwid gitu ya, melakukan lahan jari dengan sengaja, sengaja ya lebih tepatnya itu yang dosa. Kalau nggak sengaja pas belajar ya itu kan dimaklumi kan, nggak sengaja. Sholat di belakang imam yang membuat kesalahan bacaan yang jelas dalam sholatnya, lah, itu bisa jadi dosa juga tuh. Serem kan? Nah, tanggung jawab jadi imam itu besar loh. Nah, terus kesalahan yang sangat jelas dan bisa dirasakan gitu. Mengubah arti dari lafaz Al-Qur'an. Ya kayak tadi an'amtu, an'amta. Harus dihindari di setiap situasi kesalahan ini adalah haram. Tapi kalau misalnya nggak sengaja ya, misalnya lagi belajar ya nggak apa-apa. Contoh lagi nih apa nih diganti. Harusnya huruf sin. Eh, oh enggak, harusnya huruf sa. Fakassarakum. Dibaca fakassarakum. Oh ini yang salahnya ya. Fakassarakum. Harusnya fakassarakum. Terus ayat asa kan ditebelin sinnya jadi aso. Salah. Terus juga harusnya bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bismillahi malah bismillahu. Ar-Rahmani jadi Ar-Rahmana. Itu bisa berubah makna tuh. Pokoknya dalam bahasa Arab tuh harokat itu berubah aja dikit itu maknanya bisa lain ceritanya gitu ya. Padahal cuma harokat gitu. Di dalam bahasa Arab tuh nggak ada yang cuma gitu. Semuanya bermakna gitu. Nah, kalau lahan khofi, contoh nih ya, Ana jelaskan secara rinci lagi. Lahan jali misalnya mengubah huruf ya. Jadi kategorinya misalnya berkaitan dengan huruf. Jadi seperti mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya dan menambah atau mengurangi huruf. Misalnya surah Al-Fatihah nih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah ya. Rob semesta alam. Tapi kalau misalnya kita ganti alhamdulillah dengan pakai yang harusnya dibaca ha, alhamdulillah itu artinya berubah. Subhanallah artinya bukan lagi segala puji tapi segala kehancuran bagi Allah. Subhanallah ya, bahaya kali. Terus harusnya dibaca Rabbil alamin malah dibaca Rabbil alamin. Apa artinya? Rob orang-orang yang sakit gitu. Harusnya Rob alam semesta alam malah jadi Rob orang-orang yang sakit. Nah, berubah kacau ya. Maknanya berubah kacau. Contoh lagi, seharusnya seperti ini, wa amtarna 'alaihim matara. Maknanya adalah dan kami turunkan kepada mereka matara hujan batu gitu. Terus malah dipanjangkan toknya misalnya matara gitu. Wa amtarna 'alaihim matara dan kami turunkan kepada mereka bandara. Mator itu dalam bahasa Arab artinya bandara. Berubah maknanya ya, wah kacau. Terus kategori yang kedua nih, berkaitan dengan harokat. Ya, lahan jali itu berkaitan dengan harokat. Contohnya ya tadi kayak an'amtu, an'amta ya. Seperti mengubah harokat, fathah menjadi kasroh, kasroh menjadi doma, dan selainnya. Contohnya nih, ada ayat surat Taubah nih. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Wa rasuluh. Luhnya tuh domah nih ya. Nah, sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tapi kalau misalnya kita ganti nih, Rasuluhnya jadi Rasulih, apa maknanya jadinya? Sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Nah, berubah maknanya. Agak berubah. Padahal cuma harokat, ya kan? Terus lahan jali ini juga berkaitan dengan wakaf dan ibtida. Wakaf dan ibtida itu tempat berhenti, tempat kita memulai. Makanya kita kalau misalnya kita nggak tahu nih mau berhenti di mana, jangan mandai-mandai, berhenti ada senah hati di situ kan, ambil yang lain kan, nggak boleh. Bisa bisa salah maknanya tuh, wah bahaya tuh. Contohnya nih ya,
Contoh di surat Muhammad nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita berhenti di situ. Itu maknanya bagus ya. Misal pas gitu, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi kalau misalnya kita berhenti di kata ilah doang gimana? Fa'lam annahu la ilah. Maknanya jadi nauzubillah ya, jadi ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Nah, jadi maknanya terpotong sebegitu doang. Jadi kita jadi seakan-akan menegaskan bahwa kita tuh nggak punya Tuhan. Nah, itu salah ya. Atau kayak gini, ada ayat Allah seperti ini. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini surat Al-Imran ya, ayat 181. Maknanya seperti ini, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Nah, ini kayak gini sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau sembarangan mulai nih, kita ngambil cuma langsung innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Begitu jadinya. Sedangkan padahal itu kan cerita, cerita mereka apa di dalam itu ada cerita bahwa Allah tuh mendengar ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong innallaha faqir, seakan-akan kita yang mengatakan bahwa Allah tuh miskin dan kita kaya dan kami kaya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi maknanya berubah kacau ya, kacau banget. Hati-hati. Nah, kalau lahan khofi ini tentang kesalahan yang samar ya, lebih ringan dan bacaan seseorang yang jatuh ke dalam jenis kesalahan ini dianggap kurang sempurna. Jadi khofi itu secara bahasa itu artinya tersembunyi. Jadi kesalahan ketika membaca Al-Qur'an yang tidak diketahui secara umum. Jadi orang awam tuh juga kurang tahu gitu, enggak semua orang awam ngerti tentang lahan khofi ini. Kecuali siapa orang yang pernah belajar ilmu tajwid pasti ini salah nih gitu. Itu lahan khofi. Bahkan sebagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Qur'an. Jadi kadang orang yang belajar tajwid aja belum tentu itu tahu itu lahan khofi ya. Kayak ada ikhfa itu yang pernah Hana jelaskan kepada kalian, kayak ikhfa itu nggak harusnya sama bunyinya seperti itu, tapi dia menyesuaikan hurufnya. Kalau dia tebal, tebal. Kalau hurufnya tipis, tipis. Kalau hurufnya di pangkal tenggorokan, pakainya lidah pangkal. Ya, kayak gitu-gitu kan. Menyesuaikan dengan makhrajnya masing-masing. Jadi kesalahan khofi ini banyak sekali terjadi. Wah, banyak sekali. Jangankan kalian yang misalnya baru belajar nih. Ana sendiri yang sudah lama belajar sering kena itu lahan khofi. Memang kita harus terus belajar ya sampai akhir hayat pun kita harus terus belajar. Contohnya apa nih contohnya? Nah, di sini disebutkan di buku ini sebuah kesalahan yang mesti tidak mengubah arti kata-kata Al-Qur'an, tetapi keindahan dari kata-kata itu berkurang gitu. Ada keindahan sendiri yang berkurang. Terus membacanya bertentangan dengan hukum yang semestinya ada pada huruf tersebut. Jadi misalnya dia punya sifat apa tapi sifatnya tuh kurang dipakainya. Jadi kurang sempurna sifatnya. Terus kesalahan ini hukumnya makruh, tidak disukai. Bisa menjadi haram jika dia terjadi berulang-ulang. Kayak contohnya mengabaikan kaidah huruf tebal, mulut penuh, ya. Ya misalnya harusnya tebal tapi dibaca tipis, harusnya tipis tapi dibaca tebal. Kan itu sebenarnya nggak jali kan, nggak berubah makna, tapi jadi nggak indah, nggak sesuai dengan kaidahnya ya kan, nggak sesuai dengan sifatnya. Terus tidak memperhatikan hukum idhar, idgham dan ikhfa tempat masing-masing saat membaca. Jadi nggak indah gitu. Mungkin kalau untuk orang awam mah yang penting dimasukin aja nun sukun ketemu waw masukin aja. Tapi ya apa namanya? eh itu tuh nggak semua orang tahu. Tapi yang belajar pasti tahu. Ih, nggak enak, gatel gitu telinganya. Apalagi orang yang udah pernah belajar, sering talaki sama gurunya pasti gatel gitu telinganya. Ih, itu salah, itu salah, itu. Cuman nggak jali gitu, ya kan? Kopi. Dia nggak indah jadi. Nggak sesuai dengan kaidahnya. Jadi kesalahan Khofi ini banyak sekali terjadi, di antaranya kayak tidak menyempurnakan harokat sebagaimana mestinya. Jadi kayak mana tuh contohnya? Banyak, nanti Ana contohin. Terus juga tidak konsisten dalam mad. Jadi madnya tuh harusnya 2 harokat, dibaca agak kelebihan 2,5 harokat. Atau melebihi jadi 3 harokat. Pokoknya nggak konsisten, itu juga nggak indah, jadi nggak sesuai kaidah juga. Dan juga contohnya tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang gunnah.
Gunah kan dia ada kayak urutannya gitu loh, ada tingkatannya, yang mana yang paling lama ditahan, yang mana paling bentar ditahan, mana yang sedang-sedang aja, itu ada ilmunya. Nah, Ana sendiri kadang yang harusnya di tempat yang ditahan lama malah kecepatan, yang harusnya sebentar aja malah kelamaan ya. Itu harus talaki ya, kita tuh harus musyafahah. Kita tahu kesalahan, nah tuh harus talaki, harus musyafahah. Talaki, musyafahah tuh kita langsung setoran sama gurunya di depan hadapan guru kita lihat guru. Tapi kalau sekarang kita online ya, sebenarnya masih kurang online itu. Kita tetap perlu musyafahah langsung ke depan guru ya. Terus juga contohnya memantulkan huruf-huruf yang bukan kolkolah nih. Aduh, orang Indonesia banget nih ya, sering banget huruf yang nggak kolkolah, yang sukun aja asal pantul. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Semua dipantul. Ya itu tuh banyak terjadi ya. Mungkin enak aja kali ya dipantul-pantul, nggak boleh. Dan atau misalnya tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah ya, yang harusnya dipantul nggak dipantul. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hilang qalqalahnya semuanya, kacau. Atau misalnya berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Nah, misal contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, atau macam-macam lah orang-orang itu ya, namanya baru belajar kan, ya nggak apa-apa. Terus juga ada yang membaca sambil dipaksakan nangis, dibuat-buat, padahal tuh nggak tahu maknanya, cuman dibuat-buat aja nangis gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, nanti suaranya jadi kaidah ini ya, jadi aneh kayak alhamdulillahi gitu ya, dibuat-buat gitu, padahal tuh nggak, dia nggak ngerti apa itu, cuman dibuat-buat aja biar indah katanya, biar biar menyentuh gitu, padahal dia nggak paham gitu. Nah, itu nggak boleh juga sebenarnya, itu khofi ya. Atau berhenti wakaf dengan harokat yang sempurna, misalnya ini wakaf nih, kita berhenti tapi harokatnya dibaca, misalnya wal asri innal insana lafi khusri, harusnya kan disukunkan wal asr innal insana lafi khusr, harusnya diberhentikan kan. Nah, atau misalnya menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir sebuah kalimat, misalnya ada aja huruf yang dihilangkan, kayak ha tuh yang sering hilang tuh, atau hamzah. Misalnya antum asyaddu khalqan amis sama, hamzahnya nggak kedengeran. Sama harusnya kan agak dinaberkan, ada kaidahnya, ditekan. Sama ya, biar jelas harokatnya, apa hurufnya itu jangan dihilangkan. Atau isba harokat berlebihan, menambah sedikit harokat sebelum sukun. Ya, itu tadi Anda udah jelaskan contohnya, kayak harusnya 2 harokat, baca 3 kayak gitu. Nih contoh-contoh lagi nih, beberapa bacaan yang harusnya dibaca afwaja 2 harokat. Tapi ada orang yang kelebihan afwaja. Nah, kepanjangan nggak boleh karena itu mad iwad ya, bukan mad alif disukun itu. Ada juga yang pendek, kurang dari 2 harokatnya juga sering terjadi. Anda juga sering lupa kayak afwaja. Nah, kurang gitu nanggung. Afwaja kayak gitu. Atau ja, atau jaa, harus kan minimal 4 harokat. Nah, ini malah dibaca 2 harokat dong. Jaa, salah. Ada hukumnya itu. Kenapa? Mat ini nanti kita belajar. Terus misalnya kata ar-rahmani, ro-nya itu kan tebal, malah dibaca ar-rahmani, arra. Itu biasanya orang-orang Maroko, orang-orang mana tuh, yang dialeknya kayak gitu ya. Jadi ro-nya tuh dibaca tipis, ar-rahmani ar-rahim, salah. Terus juga kayak minkum, harusnya dibaca ikhfa, ya kan, digunakan dan diikhfakan, tapi malah dibaca minkum. Nah, itu lahan khofi. Terus juga kayak bismillahi, bismi. Nah, sebagian orang ada yang dipanjangkan baknya. Bismillah. Nah, itu salah tuh. Bismillah. Baknya dipanjangin. Nah, itu salah tuh. Ya Allah, itu banyak yang terjadi ya. Guru-guru ngaji dulu kita itu
Makanya kita sekarang jadilah penerus, untuk mengajarkan Al-Quran yang benarnya seperti apa gitu. Dari anak-anak aja dulu, nanti anak-anaknya mengajarkan anak-anaknya lagi, orang-orang di sekitar ya, terus menjadi bermanfaat ya. Terus misalnya ini sering banget terjadi dipantulin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ala. Itu masih banyak terjadi dan termasuk murid-murid anak sekarang dia masih banyak yang lamnya dipantul-pantul. Masih khilaf ya, nggak apa-apa. Terus iyyaka, harusnya iya-nya itu ditekan karena bertasydid. Iyyaka, malah dibaca iyyaka sering tuh. Iyyaka na'budu kayak gitu. Atau misalnya unzila, ikhfanya tipis. Unzila, malah baca unzila ditebalkan. Itu ada kaidahnya sendiri. Atau misalnya razaqnahum tebal. Qalqalahnya dibaca tebal, razaqo. Malah dibaca tipis. Razaqnahum razaqa. Nah, itu salah. Nah, ini beberapa contoh apa? Lahan ya. Wah, banyak sekali pembahasan lahan ini, Masya Allah. Insya Allah antunah paham ya. Baik, silahkan dikerjakan tugasnya halaman 10 ya. Nah, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan ya. Di grup diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.